Amin. Haleluya. Shalom. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Hari ini kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan dalam perayaan memperingati kematian Tuhan. Mari kita introspeksi diri bagaimana kita bisa hidup makin menyerupai Tuhan Yesus, serupa dengan Allah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, mari kita akan belajar menang atas keakuan. Satu firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan sekarang ini, yaitu diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Nanti kita juga akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-26. Namun sebelumnya mari kita akan simak kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ini adalah pengakuan seorang yang sudah senior dalam iman percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus, dan dia sendiri menyadari bahwa kehidupan dia di masa yang lampau tidak banyak berbeda. Setiap kita punya peristiwa kehidupan di masa lampau, setiap kita punya background masing-masing, dan setiap kita pada umumnya tentunya pasti adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang dahulu karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dosa-dosa kita lakukan, maka kita dulu hidup di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita berpengharapan dalam iman percaya melalui Yesus Kristus Tuhan, kita ditebus, kita beroleh hidup yang baru, dan kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi kita bisa lihat di sini Bapak, dalam pergumulan kehidupan saya dan saudara, maka kita bisa lihat tidaklah perkara yang mudah untuk kita hadapi, ya. Nah, firman Tuhan juga menjelaskan selanjutnya di dalam Matius pasal yang ke-26 kita akan baca. Sebelum kita bahas pembahasannya, firman Allah juga di dalam Matius pasal yang ke-26 berkata ayat 36 sampai 39. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Saudara-saudara, musuh rohani di dalam kehidupan saya dan saudara itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah bagaimana musuh rohani kita berhadapan dengan jalan dunia, dengan segala pengaruhnya, cara-cara kehidupan di dunia ini yang mempengaruhi cara-cara atau nilai-nilai kerajaan sorga yang seharusnya ada pada setiap orang percaya. Kita diajar bagaimana nilai-nilai kekristenan, bagaimana kita harus hidup di dunia ini dengan nilai-nilai kekristenan yang berbeda dengan nilai-nilai dunia. Tapi nilai-nilai dunia, cara-cara dunia itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi orang percaya maupun tidak percaya apalagi, ya.
Mereka ingin supaya kita mengikuti pola kehidupan jalan-jalan, cara-cara yaitu keduniawian. Itu yang pertama yang kita hadapi musuh kita. Yang kedua, tentunya ada satu kekuatan roh di kerajaan angkasa, roh-roh jahat ya, penghulu-penghulu di udara, iblis, roh jahat dengan segala pengaruhnya, setan-setan yang juga ingin menggoda kita, yang juga ingin menjatuhkan kehidupan kita. Dan yang ketiga tentunya kita juga melihat dari Efesus tadi bahwa ada satu musuh dalam diri kita juga, adalah adanya satu keinginan daging kita, hawa nafsu kedagingan kita. Setiap kita punya keinginan kedagingan kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka kodrat dosa dalam tubuh kita ada satu kekuatan yang ingin menarik supaya kita mengerjakan apa yang bisa memuaskan keinginan hawa nafsu daging kita. Dan salah satu hawa nafsu daging kita tentunya adalah egonya kita, keakuannya kita untuk mengikuti apapun yang kita inginkan. Gitu ya. Daging ini roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi ada dua kekuatan roh dan daging ini saling ingin memiliki kita, tetapi sekali lagi karena tubuh dosa ini maka kita seringkali ditarik dengan kekuatan-kekuatan keinginan kedagingan. Dan ini adalah ternyata musuh terbesar kita, karena justru karena hawa nafsu kedaginganlah yang membuat kita bisa mengikuti cara-cara keduniawian tadi, meninggalkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kemudian juga karena hawa nafsu kedagingan kita lah, maka seringkali kita bisa mudah tergoda dan akhirnya jatuh dalam jerat iblis dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar hari ini dari Yesus Kristus melalui peristiwa pergumulan Yesus, perjuangan Yesus di Taman Getsemani. Bagaimana tadi kita sudah baca, dalam bacaan itu kita bisa melihat ada satu ungkapan hati yang paling dalam dan tulus jujur dari Tuhan. Bahwa di dalam tekanan hidup yang begitu berat yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak menutup-nutupi perasaannya, tetapi kepada ketiga murid khususnya ini yang menjadi garda terdepan di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus dari 12 murid tadi, maka dia menyatakan kepada 3 muridnya ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, mungkin ada di antara kita pernah mengalami perasaan seperti itu, atau mungkin kita lebih jarang mengalaminya. Tapi kalau kita pernah merasakan hal itu, kita mungkin bisa memahami bagaimana perasaan Yesus di waktu yang lalu. Tekanan yang begitu berat dirasakannya. Sehingga dengan tekanan beban berat kehidupan yang dialami oleh Yesus karena harus menanggung dosa umat manusia, karena dia tahu apa yang akan terjadi menimpa dirinya kelak ke depan, maka sebenarnya sebagai manusia 100% dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 44, Yesus pun merasa sangat ketakutan. Saking takutnya, stres yang luar biasa, ditulis Alkitab, maka keringatnya, peluhnya itu menetes seperti darah, ya, titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Kenapa bisa berubah menjadi titik-titik darah? Karena ternyata bercampur dengan pembuluh darah yang pecah di permukaan kulitnya. Coba pembuluh darah itu akibat tekanan dari dalam yang begitu luar biasa sehingga sampai memecahkan pembuluh darahnya. Dan itu pergumulan yang luar biasa. Di dalam pergumulan kita sebagai orang percaya mungkin gak sampai pada tingkat seperti Yesus. Tapi kita bisa belajar kenapa Yesus bergumul demikian. Karena ada kekuatan, ada 2 kekuatan di dalam dirinya. Yaitu satu kekuatan tentang dia sendiri sebagai manusia, keakuannya. Tentu dia punya keinginan-keinginan juga. Dia tahu dia akan mengalami banyak penderitaan begitu luar biasanya. Dia akan diadili nantinya, tapi pengadilannya tidak adil.
dia akan difitnah, dia akan dianiaya, disiksa, bahkan dia tahu dia akan mati secara tidak layak. Dan itulah yang membuat dia begitu takut sebagai manusia. Beban berat yang besar. Dia kepengen kalau boleh itu semua jangan sampai terjadi atas aku. Tetapi ada satu juga keinginan bahwa dia tahu misi perjalanan kehidupan di dunia. Saya datang ke dunia untuk menebus umat yang berdosa. Untuk itu aku harus datang menyerahkan diriku. Jadi pertentangan di dalam batin ini sangat berat sekali. Dan pada akhirnya Yesus mampu mengalahkan keinginan keakuannya tadi. Sampai akhirnya dia bisa berkata dalam doanya kepada Tuhan. Janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, dari ayat yang ke-39. Enggak mudah kita belajar karena kita cuma mendengar. Tapi ketika kita berada di posisi yang sama seperti Yesus, hal itu begitu berat. Yesus perlu mengalahkan keakuannya. Kita juga perlu mengalahkan keakuan kita, menang atas keakuan kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, yang pertama, kalau keakuan kita tetap ada, itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Kalau keakuan Yesus lebih menonjol, akan merusak hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Maka apa yang Bapa kehendaki dalam perjalanan kehidupan Yesus selagi di dunia ini akan melenceng dari tujuan Allah baginya. Itu sebabnya kalau kita cuma mementingkan keakuan egoisme kita di atas daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tentunya kita punya hubungan dengan Bapa di surga akan rusak. Karena itu kita belajar sama-sama, saya dan saudara belajar terus agar kita jangan jadi orang yang hanya mau mengambil keuntungan dari Tuhan. Kita nggak cuma kepengen dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita nggak pernah belajar untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Tuhan punya kok segala-galanya. Ada lagu pujian, beriku hati. Kasih hatinya Tuhan. Kasih hati. Biar hati saya persembahkan agar sama dengan hatinya Tuhan. Agar saya punya empati, miliki sama perasaan seperti Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Dengan demikian, maka tentunya kita akan bisa mengalahkan keakuan. Nanti kita belajar bagaimana kita cara mengalahkannya. Jadi jangan cuma sekedar itu. Jangan cuma sekedar berpikir kalau ibadah, kita cuma pengen dapat berkatnya dalam ibadah. Kalau ibadah saya merasa percuma kalau saya ibadah, kayaknya saya pulang gak dapat apa-apa. Oh, kalau kita baca Maliaki keras sekali, bicaramu kurang ajar. Kalau ada orang yang berpikir bahwa dia tidak dapat apa-apa dari ibadah. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup besar manfaatnya, kata firman Tuhan. Kalau kita beribadah bukan kita kepengen dapat apa-apa dari Tuhan. Kalau saya datang dengan kesusahan, saya pengen pulang dapat penghiburan. Kalau saya nggak dapatkan penghiburan pulang, kemudian kita berpikir, wah saya rasanya menyesal, rugi ibadah, ngapain dah, berikutnya saya nggak mau ibadah. Kita cuma mengharapkan sesuatu, kita punya ego masih ada. Padahal harusnya waktu kita ibadah kan seharusnya kita berpikir dari rumah, bahkan ketika kita ada di ruangan ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkenankan Tuhan. Agar kita berkenan di hati Allah. Bagaimana ibadah saya menjadi ibadah yang dinilai Tuhan itu berkenan. Baik menjadi satu dupa yang berbau harum. Satu wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana pujian saya adalah pujian yang tulus. Bagaimana sikap saya mendengar ini ketika saya mendengarkan firman Tuhan adalah sikap yang dinilai Tuhan. Karena dia menyelidiki hati setiap kita. Dia tahu pikiran-pikiran kita ketika tubuh fisik kita ada di tempat ini. Apakah benar kita juga benar-benar mau menghargai dan juga mau mendengarkan suara Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh kerinduan untuk diajar Tuhan dengan segala kerendahan hati. Atau kita cuma memenuhi prosedur saya ibadah.
liturgi biasa selesai ya sudah. Kita tidak boleh hanya berorientasi kepada kepentingan dan kemuliaan diri. Karena itu kalaupun kita melayani, ya memang kita butuh urapan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalaupun kita tidak sedang melayani, mari kita juga datangkan kemuliaan Allah. Kenapa kita perlu diurapi Tuhan? Supaya kita bisa merasakan ada hadirat Allah, ada kemuliaan Tuhan dan Allah dimuliakan. Tetapi ketika kita tidak on duty, tidak sedang bertugas, tidak sedang melayani, apakah keinginan yang sama, usaha yang sama ada pada kita untuk menciptakan supaya Tuhan dimuliakan dalam ibadah, supaya juga kepentingan-kepentingan Tuhan itu menjadi hal yang dikerjakan oleh semua orang sama rata. Baik dia gembala, dia majelis, dia guru, dia siapapun, bahkan saya cuma jemaat biasa. Apakah kita cuma berpikir, ya itu kan bukan tugas saya. Kalau kita adalah anak, maka kita tahu kepentingan keluarga adalah panggilan tugas buat semua anggota keluarga. Baik itu kepala keluarga, apakah dia bapak, dia ibu, dia kita sekalian anak-anaknya. Jadi mari kita jangan sampai kita cuma mau menerima sesuatu, tetapi tidak mau melakukan sesuatu. Orang yang tetap mempertahankan keakuannya akan merusak hubungan dengan Allah. Kemudian juga yang kedua, tentunya akan merusak juga hubungan kita dengan sesama. Kita bisa lihat karena keakuan dapat merusak hubungan kita dengan sesama. Nggak ada orang yang senang dengan orang yang egois, ya kan? Yang hanya mau menang sendiri, yang selalu mementingkan dirinya sendiri, yang cuma ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin didengar, ingin semua keinginannya diikuti. Tapi kita tanpa mau kesediaan juga, sebaliknya timbal balik. Kita pengen dimengerti, tapi kita nggak mau belajar untuk mengerti. Kita kadang-kadang ingin diperhatikan, tapi kita nggak mau juga turut belajar memperhatikan. Kita pengen orang mengerti perasaan kita, tapi kita nggak belajar mengerti perasaan orang. Kita cuma berpikir cuma aku yang punya perasaan, orang lain nggak punya perasaan. Apakah demikian? Kita cuma berpikir kamu nyusahin saya. Yang kita pikir cuma sesuatu untuk diri kita. Apakah kita nggak pernah berpikir bahwa dengan sikap kita, dengan apa yang kita lakukan, kita sudah menyakiti, kita sudah menyusahkan yang lainnya. Nah, yang seperti ini loh, kadang-kadang kita sulit. Nah, orang yang egois, orang yang keakuannya tinggi dan tetap ada pada keakuannya, adalah orang yang sulit berempati. Biasanya juga orang-orang yang egois punya keakuan tinggi ini gara-gara salah asuh dari sejak kecil. Ya, gara-gara kecilnya selalu jadi anak yang dimanjakan. Nih, salahnya juga orang tua. Terbiasa anaknya apapun diturutin. Lama-lama ya udah gede, wah susah gitu loh. Pokoknya yang aku mau harus aku dapat. Begitu dengan berhadapan dengan semua orang lain juga, dia akan berlaku sama. Lupa, ingat, kita terlalu sayang sama anak bukan berarti kemudian melemahkan anak jadi punya mental yang parah. Pengusaha yang hebat, dia berkata, aku pengen orang itu kerja di perusahaan, bukan perusahaan hebat. Perusahaan hebat bisa aku telepon, tolong dong terima anakku di tempat yang bagus, tapi dia biarkan di perusahaan yang biasa. Dengan begitu dia belajar, dengan gaji kecil pun belajar bagaimana hidup di tempat. Satu ketika itu jadi bekal yang hebat. Mentalitas kita diajar. Kita tidak hanya berpikir tentang siapa kita, diri kita doang, tapi kita juga berpikir tentang siapa yang lain. Orang-orang di sekitar kita. Kita ada dalam sebuah komunitas akuarium. Kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Kita punya pengaruh terhadap yang lain, lingkungan. Orang lain juga punya pengaruh. Saudara-saudara yang hadir di sini saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Kita punya kepentingan bersama. Harus ada timbal balik, toleransi yang ada tinggi. Nah, karena itu, yuk jangan sampai kita membiarkan
keakuan itu menonjol. Kita belajar dari Yesus yang mengalahkan keakuannya dengan pergumulannya di Getsemani. Tidak mudah. Tapi memang itu adalah hal yang harus dilakukan. Karena itu sekali lagi belajar hari ini, leave the ego. Tinggalkan keakuan kita. Otherwise, everyone will leave you. Kalau tidak kita tinggalkan ego kita, kalau kita masih tetap mempertahankan egois kita, menjadi orang yang cuma mementingkan diri sendiri, yang cuma keakuannya besar, maka kita akan ditinggalkan satu persatu oleh siapapun juga. Orang-orang di sekitar kita. Jadi sebelum mereka meninggalkan kita, tinggalkan keegoan kita. Jadi orang yang belajar berempati. Belajar berempati selalu berpikirnya begini. Kalau engkau di posisi aku, kira-kira apa ya? Bukan kemudian kita berpikir begini. Kalau aku di posisi kamu saya pasti begini-gini. Kenapa? Karena kita berpikir menurut pikiran kita. Walaupun kita menempatkan diri ke orang lain, kita tetap berpikir kalau aku. Nah, sekarang coba belajar gini. Kalau orang lain di posisi kamu, kira-kira bagaimana? Kalau engkau jadi gembala seperti saya, kira-kira gimana perasaan Anda? Ketika melihat seperti kayak gini, ketika begini, kira-kira seperti apa? Kemudian kalau engkau seperti saya, kira-kira apa yang engkau akan lakukan? Dengan begitu, kita akan mengerti. Tahu enggak, kekristenan sekarang ini banyak dirusak. Orang egonya tinggi, bahkan hamba Tuhan juga membangun kerajaannya sendiri. Padahal, satu kita bicara ini. Yesus berdoa, Yesus menangis, dia bergumul. Supaya semua menjadi satu. Seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Demikian kiranya mereka di dalam aku, di dalam kita dan kita dalam mereka. Supaya mereka menjadi satu. Di dunia ini dan di angkasa udara roh yang akan tetap menjadi strategis kejatuhan adalah memecah belah. Indonesia akan hancur ketika jadi rakyat orang yang mau dipecah belah. Kesatuan dirusak. Gereja akan hancur ketika kesatuan dirusak. Sehingga satu persatu meninggalkan, satu persatu memilih jalannya sendiri. Dan mengikuti apa yang baik menurut dirinya sendiri. Saudara, mari kita lihat bagaimana sih kita bisa menang atas keakuan. Yang pertama, yuk kita belajar sama-sama merendahkan diri seperti Yesus. Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Di situ dituliskan bahwa dalam pergumulan beban berat Yesus sujud. Merendahkan diri dengan kepala sampai tanah. Bersujud kepada Bapa, berdoa dengan rendah hati. Dia tahu dia tidak punya kekuatan kalau Allah tidak beri kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah. Cuma Tuhan kekuatan kita. Kita harus terbang tinggi dan makin tinggi. Rendahkan diri. Karena orang yang tidak mau merendahkan diri, akan keakuannya yang naik. Ya, Tuhan mau saya dan saudara itu rendah hati. Nganggap yang lain lebih utama, lebih penting daripada cuma sekedar diri sendiri. Anggap kepentingan bersama itu menjadi prioritas yang harus diperjuangkan bersama. Bukan cuma melihat saya golongan kelompok, cuma kelompok-kelompok kecil. Kita lihat, makanya Tuhan selalu berkata, kenakanlah pikiran Kristus. Kenakanlah hati Tuhan. Dengan begitu kita akan mengerti Yesus bergumul, berjuang, juga mengalahkan keakuan Dia. Kalau Yesus tidak mau terima
akan siksaan, fitnahan, perlakuan tidak adil, kita nggak selamat. Tapi kita bukankah seringkali menuntut itu? Kenapa kita merasa diperlakukan, harusnya saya diperlakukan adil dong. Karena saya tidak diperlakukan adil, maka saya bisa berbuat sesuatu yang lain, maunya saya. Kalau kita terus mempertahankan seperti itu, itulah iblis, kerajaan angkasa mempengaruhi kita agar kita terpecah belah. Orang yang terpecah kekuatannya akan runtuh. Dengan kekuatan yang runtuh, lawan akan mudah menjatuhkan kita. Jangan lengah, karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap memangsa. Karena itu Efesus 4 ayat 27 selalu saya hafal. Pendek ayatnya. Apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Begitu kita beri kesempatan sekecil apapun, begitu ada celah setitik apapun, maka ada pengaruh yang masuk. Rendahkan diri. Yesus sendiri rela merendahkan dirinya, melayani cuci kaki murid-murid. Dia akan bahkan mengambil rupa seorang hamba, bahkan dikatakan taat. Kalahkan kemauan untuk mau tunduk taat. Ini yang hilang. Rakyat Indonesia kalau mau tunduk taat, nggak ada polisi yang jadi korban gara-gara demo yang nggak perlu. Nggak pikir tuh orang tuanya, keluarganya, yang gara-gara mereka, maka ia kehilangan itu semua. Kalau dia seorang suami, nggak pikir istri dan anak-anaknya kehilangan gara-gara engkau. Padahal kejahatan apa yang dia lakukan? Dia cuma melakukan tugasnya. Saudara, kita seringkali diadu domba oleh iblis untuk hal yang tidak perlu. Kenapa? Karena kita membiarkan keakuan lebih memerintah dalam hidup kita. Rendahkan hati, rendahkan diri. Allah mengasihi orang yang rendah hati, tapi menentang orang yang congkak. Kecongkakan kita bisa berupa rohani kita. Kita merasa pintar, kita merasa lebih tahu, kita merasa tidak butuh sesuatu. Kita tidak punya hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau disempurnakan. Padahal Allah sangat ingin agar hidup kita dapat serupa dengan anaknya. Kita lihat alhasil orang-orang yang seperti ini akan ditinggikan kalau dia benar-benar mampu merendahkan diri. Seperti Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah bukan cuma manusia, tapi dia adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang Yesus kerjakan, yang kita harus kerjakan, semua bagi kemuliaan Allah Bapa. Di luar itu adalah kuasa gelap yang mempengaruhi. Tapi orang-orang yang dikuasai Roh Kudus akan selalu berupaya demi kemuliaan Bapa. Yang kedua, mari kita juga bisa menang terhadap egoisme dengan jaga hati. Berkali-kali kita belajar, kita ada 3 sesi dulu kalau tidak salah ingat saya. Ketika saya berbicara jagalah hati tetap bersih. Menjaga hati penting, ya. Kalau kita tidak menjadi penjaga hati kita sendiri, kita nggak bisa buat dan minta orang jaga hati saya ya. Jangan sakiti saya. Nggak bisa.
Jaga hati kita, yang penting sekarang adalah agar tetap ikhlas, tetap bersih. Ikhlas itu bersih, ikhlas itu tulus, ikhlas itu tanpa pamrih, ya. Ikhlas itu tidak munafik. Pokoknya semuanya ikhlas, rela, ada kerelaan hati. Seperti Yesus, ada kerelaan yang tulus untuk mengalahkan egonya guna mengikuti kehendak Bapa, ya. Orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati agar tidak gampang kecewa. Ini kadang-kadang kita bisa lihat, nggak semua orang bisa sama sempurna loh. Ada orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan dan potensi kelemahan mereka bisa walaupun sengaja ataupun tidak sengaja bisa menyinggung kita, bisa mengecewakan kita, bisa menyakiti hati kita. Dan kalau kita tidak jaga hati kita pun bisa menjadi pahit, kepahitan. Dan kalau sudah ada akar kepahitan, tahu nggak? Yang rugi diri sendiri. Karena itu menjadi tembok pemisah kita dengan Allah. Karena itu menjadi langit-langit yang tebal yang membuat doa kita tidak naik ke atas tapi mentok balik ke balik. Kita menjadi orang yang tidak didengar Tuhan. Rugi sendiri karena hati kita cuma kita biarkan terluka. Orang yang menang atas keakuannya adalah orang yang tidak gampang kecewa, tidak gampang sakit hati, tidak gampang kepahitan melihat kelemahan orang lain. Kita belajar dari Yesus. Walaupun Yesus benar loh, nggak salah. Kalau salah aja kita berharap orang nggak persoalkanlah, kita nggak perlu cari-cari masalah. Kalau kita lihat di sini Yesus aja yang benar. Walaupun Yesus benar, tidak pernah berdosa, serta penuh kasih, ya, selalu baik hati, bahkan berbuat kenyataan baik, ya. Namun tetap aja ada orang yang mengkhianati ataupun mengecewakan, kalau dibicara dalam tanda petik. Ya, sesuatu yang bisa mengkhianati, yang bisa melukai hati Yesus. Yohanes 13 ayat 2 kalau kita baca, di situ ketika mereka makan bersama, yaitu Yesus dengan murid-muridnya. Maka sekali lagi yang tadi saya bilang, ada musuh kedua, yaitu kekuatan kerajaan angkasa. Iblis berbisik kepada Yudas. Kalau nggak jaga hati ini hati-hati. Ya, dibisikin Yudas, maka Yudas merencanakan pengkhianatan. Keakuannya, ini kadang-kadang memang sih kita harus mengerti, hati-hati juga. Orang-orang yang mengalami masalah-masalah tentang keuangan pun bisa berpengaruh tergoda. Bahkan orang yang kekurangan ataupun kelebihan. Kalau kelebihan menjadi orang yang serakah, pengen lebih nggak pernah cukup, dan akhirnya bisa tergoda di iblis, bisa membuat kita berpengaruh melakukan hal yang tidak tepat. Kalaupun kurang, maka akhirnya juga diorientasi apapun yang bisa asal itu dapat duit dan demi duit. Itu kan Yudas. Padahal dia dipercaya Yesus jadi bendahara. Padahal dia pegang keuangan. Padahal dia lihat bersama-sama Yesus apapun tidak ada pernah kekurangan. Bahkan cuma modal 2 roti. 5 ketur roti ya, 2 ekor ikan. Tuhan bisa melakukan kecukupan buat semua orang. Tetap. Kalaupun murid-murid cuma bilang, kita punya kas cuma segini. Apa artinya ini untuk membeli roti sekian banyak orang? Tapi apa yang ada padamu? Semua bisa Tuhan lakukan. Yang penting sekarang adalah jaga hati. Agar kita tetap ikhlas. Tulus, bersih. Ya. Kita bisa lihat di situ kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang tadi ke 26 ayat 42. Itu berbeda ketika Yesus berkata di doa yang pertama. Di doa yang pertama dia kepengen kalau boleh ya kan, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Walaupun pada akhirnya bisa kalahkan keakuannya, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Namun di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42 kita pun bisa baca bahwa disinilah setelah dia berdoa untuk yang kedua kalinya, maka Yesus mampu berkata sedikit berbeda di sini. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya begini, ya Bapakku, jikalau cawan ini, ya kalau boleh, tadi kita kepengen menaruh harap, kita pengen kalau boleh ya sedikit ngotot dikit lah Tuhan, tolonglah dengarkan permintaan saya, kalau boleh saya dilalukan dari semua ini gitu. Kalau boleh ini nggak terjadi pada saya. Itu dengan harapan kita punya permintaan dikabulkan. Tapi yang kedua, setelah semua dia sujud, dia merendahkan diri, ya kan ya, dan kemudian dia jaga hati atas orang-orang yang kemungkinan bisa mengkhianati dia, melukai hatinya. Maka dia berkata di ayat yang ke-42, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Artinya dia udah tahu deh, ya sudahlah kalau nggak mungkin lalu pun, ya kan ya, kecuali aku harus meminumnya. Ya aku tahu bahwa memang aku harus minum juga semuanya ini, nggak bisa dihindari lagi. Maka dia bilang begini, hatinya mulai direlakan, dia mulai ikhlas. Dia berkata, jadilah kehendakmu. Bapak kalau enggak kasih, gua nggak mau begini. Enggak ngotot, tapi mulai kosongkan diri. Ya sudahlah, kalau memang apa yang saya minta kamu nggak bisa kabulkan, kalau memang apa yang aku inginkan memang nggak juga dipenuhi, ya sudah nggak apalah. Jadilah seperti yang engkau mau. Tapi nggak cuma bilang jadilah engkau mau, gue nggak apa-apa, gue nggak mau tahu ya. Habis itu kan kamu maunya nggak begitu. Tapi dikerjakan. Itu namanya tulus, itu namanya ikhlas. Yesus tidak pahit hati loh ketika dihianati, bahkan ketika dianiaya, orang keplak kepalanya dari belakang bersembunyi. Ada orang yang jelas-jelas Yesus melihat, kemudian dipasangkan mahkota duri, dijeblosin kepalanya, berdarah sakit. Dicambuk nggak cukup satu kali, daging keluar, ketarik. Itu sakit loh. Sakit banget. Dendam, marah? Tidak. Ngancam apalagi? Tidak. Tapi seberapa banyak kita hidup karena tadi pertama nggak mampu merendahkan diri, kedua nggak mampu menjaga hati, keakuan kita masih lebih dominan. Mari belajar menang atas keakuan dengan jaga hati tetap bersih, ikhlas, tulus. Yang terakhir, yuk apapun yang terjadi jangan kalah dengan situasi, jangan kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan pengaruh di luar diri kita. Tetap melakukan hal yang baik. Yesus menanggalkan jubah, mengambil lap dan air serta membasuh kaki muridnya. Ia tidak menuntut dilayani, melainkan melayani. Ia tidak dituntut, dia tidak menuntut orang mengerti tentang siapa dia. Seharusnya aku yang dilakukan penghormatan, tetapi dia tetap merendahkan hati diri. Dia tetap jadi berkat bagi orang lain. Dia jadi berkat bagi murid-murid. Dan dia bisa berkata, engkau mungkin sekarang gak ngerti apa yang aku lakukan. Kalaupun gak mudeng juga, akhirnya di akhir kalimat Tuhan berkata, aku melakukan ini untuk meninggalkan keteladanan bagimu. Supaya aku yang adalah Tuhan saja melakukan ini, maka engkau pun harus melakukannya. Bahkan ayat lain berkata, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa memerintah dengan tangan besi. Tetapi engkau tidaklah demikian. Kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih. Kita tidak menjadi orang baik hanya karena orang baik pada kita.
tetapi kita menjadi orang baik karena memang kita orang baik. Kita melakukan hal yang baik bukan karena orang lain sudah melakukan yang baik pada kita, tapi karena memang saya orang baik, maka buah-buah kebaikan itu keluar dalam diri kita. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-7 begini. Dikatakan di ayat yang ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kalaupun mungkin ada orang-orang yang salah paham, orang-orang yang masih gak ngerti dengan kita, yang kita lakukan tujuannya baik tapi orang lain mungkin menilainya gak baik, jangan kalah dengan situasi. Tetaplah lakukan apa yang kau yakini dan diperintahkan Tuhan itu adalah baik. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Maka orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Dan bagian akhir dikatakan di ayat dari Amsal 27 ayatnya yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalaupun dia sepertinya melukai, dia kepengen sesuatu itu adalah baik. Kalau orang tua memukul kepada anak, tentu harusnya dengan maksud yang baik. Bukan dengan amarah sampai-sampai melukai badannya. Saya kemarin terpaksa ke Sinsei lagi. Setelah sehari sebelumnya saya ke Sinsei, karena pertama waktu sebelumnya saya mau ambil pakaian, tangan saya kesengklek. Aduh, kenapa nih? Kemudian waktu saya pernah ke Sinsei ngobrol-ngobrol, pernah Sinsei itu perkenalkan dia punya kayu. Saya bilang biasa saya suka di betisnya nih nggak enak. Saya suka pakai mesin pijat. Kemudian Sinsei kasih bilang pakai kayu kayak gini ya. Saya bilang saya pikir kayu, saya di rumah ada kayu gelondongan. Apa pakai kayu gelondongan? Dia pakai kayu kayak model centong begitu. Dia pukulkan ke betis saya. Coba nih rasa, enak nggak? Di betis sih nggak masalah. Saya udah mulai bangun, udah pengen selesai semua. Dia coba iseng, dia pukulin ke pundak saya. Waktu dia pukul ke pundak saya, rupanya posisi saya tidak sedang dalam kondisi yang baik. Sehingga rupanya kena totok dari pukulan itu. Saya nggak berasa pada waktu saat itu. Tapi karena saya terdesak dengan adanya meeting, saya pergi ada meeting PGPI. Maka di saat itu di sana saya terasa sakit sekali. Aduh, kok kenapa jadi sakit sekarang? Saya tarik napas sakit sekali. Begitu saya tarik napas sakit. Jadi sebagian sini saya sakit sekali. Aduh, saya pengen balik ke Sinsei untuk segera ditanganin. Tapi saya harus ikutin rapat. Aduh, 2 kali rapat lagi. Rapat pengurus lengkap, rapat untuk provinsi, kota dan kabupaten. Ya, lagi-lagi saya harus ikut. Tadinya selesai perkiraannya 1:30 sampai setengah 3, kemudian sampai jam 4 lewat sampai 4:30. Saya gelisah, saya kemudian ada agenda lagi, saya harus cari keramik nih mau ke BSD. Bagaimana saya pada waktu itu ganjil. Ya, saya punya mobil genap. Wah, kalau kayak gini gimana? Perjalanan jauh lagi saya harus kerjain begini dan sebagainya. Saya pikir dan sebagainya, tapi saya tetap jalanin semuanya. Dan waktu kemarin saya balik, itu namanya dipukul sama Sinsei dipukul. Belakang saya setelah saya diakupuntur. Dikepuk luar biasa pakai tenaga dalam rupanya dia. Itu meninggalkan bekas bonyok di badan saya ini. Tapi seketika hilang, sembuh. Saya bilang tangan saya sengklek juga nih, Sinsei. Juga, ulurkan tanganmu. Saya ngulur. Wah, dipukul di sini semua. Koncong, luar biasa. Bonyok nih dalam hati. Waduh, saya.
Tapi itu loh, seorang sahabat memukul dengan maksud baik. Sembuh, baik. Tapi seorang yang lawan, dia mencium secara berlimpah-limpah, sepertinya baik, tapi ada udang di balik rempeyek. Nah, bukan itu, maka tati. Poin 1 masih ingat? Merendahkan diri. Poin 2, jaga hati, tetap ikhlas. Yang ketiga, lakukan yang baik. Tetap lakukan yang baik. Ya, kalau aku melakukan pelayanan, lakukan itu. Jangan tinggalkan sesuatu oleh karena apa? Hanya karena kalah dengan situasi yang kita hadapi. Jangan biarkan dia menang, si iblis. Tapi biarkan Tuhan menang atas hidup kita. Seperti Yohanes berkata, biarlah ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Biar Yesus makin berperan, biar Yesus makin berpengaruh, biar Yesus makin berdaulat menentukan hidup kita. Jangan diri kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Karya terbesar dalam hidup.